warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermujalasah kembali di kajian rutin kita, yaitu kajian tentang tema-tema akidah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa duduk dengan mudah di sini, karena di tempat lain saudara kita banyak mengalami kesulitan dalam perjuangannya. Semoga Allah mudahkan apa yang telah diperjuangkan saudara kita di Palestina. Salawat dan salam teruntuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Baik, teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian akidah kita, tema keimanan, yang mohon maaf ini belum bisa muncul ya. Sudah saya tethering tapi kok nggak connect gitu. Ya, sementara mungkin bisa melihat di HP masing-masing ada Bu ya dulu materinya. Materi yang kemarin sudah pada punya belum itu? Di HP ada, saya kirim ke Umar. Sudah saya kirim ke Umar. Gimana? Oh ya sudah. Baik. Kemarin kita bahas tentang urgensi iman, yang mana sudah kita bahas. Yang pertama, iman itu membuat jiwa menjadi tenang, dan ini yang mahal, sehingga dalam kondisi apapun orang yang semakin kuat imannya semakin tenang menghadapi kehidupan. Yang dulu kita contohkan ulama-ulama dulu, Ibnu Taimiyah dan sebagainya itu. Kemudian iman jugalah yang menjadikan kehidupan mendapatkan keberkahan, baik secara pribadi diberi Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dalam artian kalau rezekinya halal, jiwanya qanaah, juga secara bermasyarakat dan bernegara, berbangsa, Allah akan berikan barokah betul-betul negeri itu dengan keimanan dan ketakwaannya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu mendapatkan tamkin di dunia, mendapatkan kemenangan di dunia. Ini sesuai dengan janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini janji Allah yang termaktub dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallah, Allah berjanji. Apa janjinya? Kepada siapa? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang beriman di antara kalian. Wa amilus solihat, dan beramal
soleh. Apa janjinya? Lestakhlifannahum fil ardi. Benar-benar ini ada lam. Lam itu dalam bahasa Arab namanya lam taukid, kata penegas. Juga ada setelah fa itu lestakhlifannahum. Nahum itu adalah nun taukid saqilah namanya. Artinya apa? Ada lam satu kata penegas, nun double yang dibuat dengan tasdid itu juga dua kata penegas. Berarti Allah berjanji dengan tiga kata penegas. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, sungguh benar-benar pasti. Allah meyakinkan kita dengan tiga kata penegas, sungguh benar-benar pasti Allah akan jadikan mereka penguasa di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang sebelum mereka menjadi penguasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah teguhkan bagi mereka din mereka yang Allah ridhoi bagi mereka. Walibadilannahum min ba'di khaufihim amna, benar-benar Allah akan ganti setelah rasa takut mereka keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka akan beribadah kepadaku, tidak menyekutukan kepadaku sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, siapa yang kafir setelah itu maka merekalah orang-orang yang fasik. Jemaah sekalian, itulah janji Allah yang termaktub dalam surat An-Nur 55 yang pemahamannya adalah bahwa kita orang beriman ini akan menjadi khalifah, menjadi penguasa, asal apa? Iman dan amal solehnya kuat. Apalagi memang kita ini kan sudah di zaman agak akhir ya Bu ya, zaman akhir ini, dan wallahu alam ini memang abad kebangkitan Islam insya Allah, karena memang dalam nubuah itu setiap satu abad 100 tahun itu ada mujadidul Islam. Nah ini kelihatannya setelah tahun 1024 runtuhnya khilafah Islamiyah itu, waktu itu muncul para mujadid Islam, penggerak-penggerak dakwah. Nah, semoga di abad 21 ini ya juga nanti muncul mujadid yang akan menguatkan Islam, menangkan Islam. Dan wallahu alam kita tahu hari ini terjadi perang sengit antara Palestina dan negara Israel. Mungkin itu juga bagian dari menyongsong kebangkitan Islam. Kita tidak tahu, tapi yang pasti kita berdoa kepada Allah. Nanti kita di akhir mendoakan saudara kita mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela Masjid Al-Aqsa itu, ya, membebaskan tanah warisan umat Islam. Karena dulu ketika zaman Khalifah Umar sudah diberikan oleh penguasa waktu itu kepada Khalifah Umar, dan Palestina menjadi negeri kaum muslimin, boleh Yahudi tinggal, boleh Kristen tinggal, dan kaum muslimin tentunya tetapi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Pada waktu itu begitu. Nah, sekarang ini semoga nanti penjajahan Israel sudah berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita pun begitu di negeri kita ini, di negeri Indonesia ini, kalau umat Islam pengen jadi pemimpin, ya dia perbaiki dulu imannya. Apa kaitannya iman dengan kekuasaan? Orang kalau imannya bagus, itu dia kan tujuannya akhirat. Kalau tujuannya itu ridho Allah dan surga, dia berjuang itu dengan ketulusan. Kalau tulus, udah bersatu, gitu. Karena dia tidak mencari, tidak mengejar dunia. Tetapi kalau orang Islam ini imannya loyo, lemah, kemudian mereka kurang beramal soleh, maka target dunia. Target dunia akan mudah dipecah belah oleh
orang-orang fasik, orang kafir, sehingga umat Islam nggak bisa bersatu. Kalau nggak bersatu, maka orang Islam akan fatasyalu wa tadhhabu rihukum. Kamu akan gagal dan akan hilang kekuatanmu. Itu kaitannya dengan kekuasaan. Maka umat Islam harus memperbaiki imannya dulu, tauhidnya dulu. Nanti insya Allah kalau imannya bagus, amal solehnya bagus, Allah akan berikan jalan untuk menjadi pemimpin baik di negeri kita Indonesia maupun dimanapun juga. Dan kalau umat Islam yang menjadi pemimpin, insya Allah umat Islam yang mengikuti ajarannya, insya Allah akan muncul keadilan, akan muncul ketenangan untuk seluruh umat manusia. Majunya, menangnya Islam berarti keamanan untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia, untuk seluruh makhluk. Jemaah sekalian, mari kita sedikit melihat sejarah. Ketika Khalifah siapa itu? Umar bin Abdul Aziz misalnya, rahimahullah, memimpin, diberi Allah tamkin, atau sebelumnya ya, ketika umat Islam kokoh imannya, kemudian dipimpin Rasulullah SAW, akhirnya beliau berhasil membentuk sebuah kekuasaan di Madinah, kemudian bisa menaklukkan Mekah, kemudian berganti Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga demikian meluaskan kekuasaan Islam. Zaman Khalifah Umar bahkan Persia takluk, Romawi takluk. Mereka merasakan keadilan Islam. Begitulah ketika keimanan menjadi kekuatan dalam jiwa umat Islam, maka kehidupan umat Islam akan mendapatkan tamkin di atas dunia ini, menjadi penguasa-penguasa yang menerbangkan rahmat kepada semesta alam. Tetapi kalau itu lengah dan lemah, itu bisa menjadi malapetaka. Contohnya apa? Ketika kaum muslimin, kalau tidak salah sekitar 600 atau 800 tahun ini ya, di Andalusia, itu Spanyol, itu berkuasa dengan baik. Kemudian di masa-masa akhir kaum muslimin mulai agak kurang mengindahkan masalah iman dan zuhud. Mereka mulai mencintai dunia, akhirnya terpecah belah, akhirnya dilibas oleh tentara salib. Begitulah yang terjadi. Demikian pula ketika menghadapi pasukan Mongol gitu ya, dihancurkan di Baghdad ya, karena mulai ada pengkhianatan, mulai ada orang-orang yang akidah yang nggak benar, akhirnya terjadi pengkhianatan. Orang Syiah sebagai perdana menteri waktu itu kemudian bekerja sama dengan orang-orang Mongol, terjadilah kehancuran Islam. Dari sini mari kita berusaha ya, untuk mengokohkan iman kita, iman yang bukan hanya sekedar hafalan-hafalan, bukan yang sekedar ilmu. Iman kepada Allah itu ada 4, iman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, apalagi uluhiyah Allah, asma sifat, menurut malaikat, sampai iman takdir. Tapi iman yang bersenyawa dalam jiwa kita sehingga kita bisa menghadapi kehidupan dengan modal iman. Kita siap menghadapi apapun dengan modal iman. Yang ini disebutkan oleh Allah seperti apa? Seperti kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun, pohon yang menghujam ke bumi yang kokoh. Wa far'uha fis sama, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Itu yang kita harapkan, yang perlu kita upayakan. Iman yang membumi, iman yang menggerakkan jiwa, iman yang seperti bensin bagi motor. Iman itu seperti bensin bagi motor. Jenengan kesini itu yang dorong iman. Sodakoh yang dorong iman, karena tahu ini sedekah ini akhirat nih, pahala akhirat. Senyum iman. Kenapa suka senyum? Ini pahala ini. Memudahkan orang, dorongannya apa? Iman. Kenapa? Nabi bersabda, orang yang memudahkan orang lain mesti Allah akan mudahkan di akhirat. Itu namanya iman yang membumi. Menghadapi musibah sabar. Kenapa? Tahu kalau sabar itu diberi Allah pahala. Itu iman. Yang kita inginkan iman seperti itu,
yang membumi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa betul-betul hidup dengan nyaman dengan modal iman dan amal soleh tadi. Makanya ini termasuk ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, jenengan kalau punya anak-anak yang modal pertama itu bukan duitnya, bukan keterampilannya. Mohon maaf ya, banyak sekarang ini sekolah-sekolah itu yang diutamakan bukan imannya, tapi keterampilannya. Pinter komputer, pinter bahasa Inggris, pinter itu oke, tidak salah. Tapi mestinya sebelum itu semua iman. Kalau jenengan nanti buka gimana Nabi mendidik generasi sahabat, itu paling enggak ada 3 hal. Pertama, mengokohkan iman, mengokohkan tazkiyatun nufus, dan mengokohkan akhlakul karimah. Ini 3 ini. Kemudian beliau melihat skillnya para sahabat ditempatkan sudah di tempatnya masing-masing. Hebat itu jadinya. Ini yang mestinya menjadi usaha kita untuk mendidik generasi baru dengan model iman yang kokoh, tazkiyatun nufus yang bagus. Tazkiyah itu menghilangkan sifat-sifat buruk di jiwa, syirik, apalagi ujub, riya, apalagi sombong, gitu ya, hasad, itu dihilangkan. Kemudian dihiasi yang kebal, ikhlas, tawadhu, suka menolong orang, semangat untuk kebaikan, tadhiyah untuk Islam, itu namanya tazkiyatun nufus. Dengan juga mengokohkan silah billah, hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka Nabi pertama, ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah. Setelah itu turun ayat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Itu ayat tazkiyah itu. Ya mulail, bersihkan jiwa dari niat-niat selain Allah. Kemudian akhlakul karimah, beliau tekankan akhlak, bagaimana jangan sombong, bagaimana beliau ajari adab. Setelah itu punya 3 ini, kalau dulu sudah punya ilmu bahasa Arab ya, sekarang tahu bahasa Arab, itu nanti jadi apapun skillnya itu akan baik. Tapi karena sekarang pola tarbiyah di negeri kita kebanyakan itu mengutamakan skill dulu, imannya nggak dikendalikan, ya dipelajari, tazkiyahnya nggak disentuh, akhlaknya ya juga nggak terlalu diperhatikan, akhirnya jadi orang hebat, cerdas, pinter, tapi juga jadi orang yang licik misalnya, yang ngakali, mosok korupsi kok nggak dikit-dikit 7,8 triliun misalnya, ya kan? Korupsi apa itu yang terjadi kemarin itu? Korupsi apa lagi? Itu kan orang-orang pinter, ahli skill, tapi iman tazkiyah akhlaknya tidak terperhatikan. Baik, ini ditambah untuk tarbiyah. Selanjutnya kita masuk yang terakhir ya, yang kita bahas di kesempatan ini, maksud saya terakhir itu di antara pentingnya iman, yang paling penting lagi adalah menjaga keselamatan di alam setelah alam dunia. Kita tahu manusia itu kan mengalami 4 alam. Alam pertama alam apa? Alam arwah. Alam arwah. Ketika kita belum lahir, ketika kita belum disatukan dengan janin, masih alam arwah yang dulu Allah berfirman kepada roh arwah itu, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua menjawab bala, iya, engkaulah Rabb kami. Fitrahnya itu seluruh arwah itu menjadi Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai sembahan. Kemudian kita dilahirkan ke alam dunia setelah melalui proses ditiupkan rohnya ke janin, lalu lahir, itu masuk alam dunia. Nanti alam dunia ini kalau umat Muhammad rata-rata berapa tahun hidupnya? Sitina ila sab'ina sanatan. Usia umat Muhammad ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada lebih ya itu berarti ya tambahan, alhamdulillah ya. Tapi artinya kebanyakan manusia itu 60 sampai 70 tahun. Banyakan. Nah, waktunya nggak lama. Nanti terus kita masuk ke alam
alam apa? Barzakh. Kematian alam barzakh. Yang panjangnya kita nggak tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 200 tahun, tergantung nanti sampai kapan kiamatnya. Kapan kiamatnya kita belum tahu. Setelah alam barzakh menghadapi alam akhirat. Alam akhirat yaitu setelah kiamat. Jemaah sekalian, orang-orang yang punya iman ketika mau mati. Jadi kan alam yang panjang itu alam barzakh dan alam akhirat yang selama-lamanya. Yang di dunia ini cuma sebentar. Maka orang-orang yang nanti di akhirat ditanya, berapa lama kamu hidup? Jawabannya apa? Bukro tahu wa asya. Kayaknya hidup cuma bukro ya Allah, sepagi atau asya, sesore. Coba kita hidup kayaknya lama banget ya. Saya di Boyolali sudah 24 tahun, nggak kerasa wis tua. Itu ternyata sebentar itu dibanding kalau nanti hidup di akhirat. Karena sehari di padang mahsyar berapa lama? 50.000 tahun di dunia. Hidup sehari di padang mahsyar itu panjangnya seperti hidup di alam dunia 50.000 tahun. Sehari di surga dan di neraka berapa? 1000 tahun di dunia. Hidup sehari di surga atau sehari di neraka panjangnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa sedikitnya itu kita di dunia, tapi disinilah yang sangat menentukan alam setelah kehidupan kita. Maka kalau kita bertahan istiqomah dalam keimanan, ketika mau meninggal pun kita akan berbahagia. Kita baca surat Fussilat ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Ini tafsirnya. Kapan turunnya? Ketika kita mau mati. Ciri orang beriman itu suka mati. Nabi bersabda, innal mu'mina yuhibbu liqa Allah. Orang beriman itu suka bertemu Allah. Bahasa lainnya, siap mati. Ibu Aisyah tanya, ya Rasulullah, nah kalau mau Rasul, kami kok masih takut mati. Ibu-ibu kalau disuruh ditawari mati, milih sekarang atau besok? Ya, kita tentu akan milih rata-rata ya besok lah, utangi si oke misalnya, anaknya si kecil-kecil misalnya. Nah, Nabi memberitahu bahwa Aisyah, maksudnya bukan begitu. Seorang hamba beriman itu jika mau mati, datanglah para malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut mati, Mas, Mbak, orang beriman. Jangan takut mati. Kenapa? Engkau itu bakal masuk surga. Wala tahzanu. Jangan sedih, keluargamu Allah yang akan menjamin. Dihibur seperti itu oleh para malaikat. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan jannah yang kamu janjikan atasnya. Maka satulah orang beriman siap mati, dicabut nyawanya dengan tersenyum. Dalam hadis yang panjang rawah Ahmad dan sebagainya di Sahih, Nabi cerita, innal abdal mu'mina, seorang hamba beriman itu ya, jika sudah dekat kematiannya, ja'al malaikatu bayadul wujuh, akan datang para malaikat wajahnya putih bersih, bahkan dalam riwayat seperti matahari bersinar gitu. Kemudian malaikat itu datanglah malaikat maut dan mengambil nyawanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu 10
bukan ada jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cabut dengan lembut, dia sudah siap mati. Nabi menyampaikan seperti kalau seorang ibu atau seorang menuangkan air dari teko ke gelas dengan mudah mengalir. Atau ada adonan roti atau apa, rambutnya jatuh diambil pelan dengan lembut seret, itu kematian orang beriman seperti itu. Ya, mati, kemudian apa tadi malaikat yang banyak tadi sudah bawa kain sutera ya, dari surga, nyawanya keluar, baunya semerbak wangi karena ahlul khair, amal soleh, dimasukkan ke sutera, diangkat oleh malaikat ke langit, bawa ke langit. Masuk langit pertama, penjaga langit pertama tanya, ini rohnya siapa? Roh yang baik, roh yang wangi sekali. Ini fulan bin fulan. Jadi orang tuanya ikut terangkat. Tafadhol, silakan naik lagi langit dunia. Malaikat langit pertama ikut mengiringkan sampai batas langit kedua. 3, 4, 5, 6, 7 dilewati dengan nyaman. Semakin hebat imannya, semakin banyak yang menyanjungnya para malaikat. Contohnya ini seorang sahabat, namanya sahabat sampai kelupaan saya, Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad atau Mu'ad bin Sa'ad, saya agak kelupaan sedikit. Itu beliau meninggal. Ketika para sahabat ngangkat roh, ngangkat jasadnya, itu hebat, kok ringan sekali ini orang. Itu ya. Nabi beritahu, ketahuilah sahabatmu ini yang nengok, yang mentakziai ada 70.000 malaikat, mereka memikul, mereka juga ikut mikul jasadnya sahabatmu ini, sehingga nggak terasa beratnya. Ini karena ketaatan, sampai arsy Allah berguncang, malaikat ikut berduka atau apalah ya, atau malah seneng karena roh yang baik keluar. Ini orang yang imannya kokoh. Islam cuma 8-7 tahun itu, tapi luar biasa kekuatan iman. Naik ke langit, sampai langit ke-7, Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi, dia kucipta dari bumi dan akan aku keluarkan dari bumi, dibawa lagi ke bumi. Akhirnya masuk ke alam, ke kuburan. Setelah 7 langkah ditinggal penziarah, mulailah malaikat Munkar Nakir menanyainya, man rabbuka, ditanya siapa Rabbu, apa agamamu, siapa nabimu, apa imamu, kitab sucimu. Dijawab dan lancar. Akhirnya Allah luaskan wasi'a qabrahu madal basar, Allah luaskan kuburannya sepanjang mata memandang, longgar. Tentu ini alam barzakhnya tadi ya, alam barzakh, alam kuburnya, bukan kotaknya yang itu, tapi alam barzakh. Kemudian setelah itu datang laki-laki atau seseorang yang berwajah putih bersih, datang dengan wajah yang cerah. Dia tanya, jenengan sinten? Cara wong Solo ya, kok wajahnya putih, tanda kebaikan, ada apa? Jawabannya, kula niku amal soleh panjenengan. Jadi nanti yang setia bersama kita ternyata adalah amal soleh. Saya sekali lagi meyakini ibu-ibu ini meskipun katanya mencintai suaminya, tapi sekiranya suaminya meninggal, kon ngonconi jero kubur sewengi aja mesti nggak gelem. Gelem nggak Bu? Nggak ada yang mau. Ya gimana mau, malah ketakutan kan. Tetapi siapa yang setia sampai hari kematian kita, yang membersamai kita? Amal soleh kita. Itulah di alam kubur orang-orang beriman. Kemudian didatangkan firas min firasil jannah, didatangkan kasur di surga. Kemudian disebutkan 6 kanaumatil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Dan setiap pagi sore dia ditontonkan surga yang lebih indah dibanding nikmat di alam kubur itu. Maka dia berdoa, ya Allah, Allahumma ajil qiyamah,
ya Allah segerakan kiamat ya Allah, dan kepengen ketemu surga. Itu orang-orang soleh dan solehah pengen segera kiamat. Begitulah proses di alam barzakh nyaman, begitulah di alam akhirat. Nanti ketika dibangkitkan Allah, tabyadul wujuh, wajah putih bersih, orang beriman putih, bertang putih bersih, atas mimbar-mimbar cahaya. Mereka tidak merasakan panasnya matahari di padang mahsyar kalau imannya kokoh. Kemudian mereka mendapatkan banyak fadilah, mungkin mendapatkan syafaat dari Al-Qur'annya, dari amal solehnya, dari puasanya gitu. Nah setelah itu nanti mereka akan menuju surga, meskipun agak mengerikan dulu ketika melewati neraka, karena di atas neraka ada sirat, yang sirat ini tajamnya melebihi tajamnya pedang, tipisnya melebihi tipisnya rambut. Di bawahnya itu ada neraka yang bulat-bulat geninya, semua ketakutan. Tapi asal punya iman, amal soleh, insya Allah selamat. Di antara yang menyelamatkan hamba saat lewat itu sirat, dua amal. Apa itu? Amanah dan menjaga silaturahmi. Itulah Nabi beritahukan yang tidak tergelincir itu nanti dua karakter, amanah dengan amanah-amanah kita, para ibu-ibu punya anak, punya harta suami, amanah. Kemudian silaturahmi dijaga, insya Allah itu nanti akan istilahnya nuntun dan nggak tergelincir ke neraka. Nah, di antara pentingnya kita berkumpul ini dulu sekalian adalah nanti setelah lewat sirat nunggu di kontoroh. Di kontoroh itulah nanti sesama satu kelompok-kelompok gitu, yang sering biasa berkumpul, ngecek teman-teman yang biasa bersama kita ini lengkap atau enggak gitu. Lengkap, alhamdulillah. Kecer si jilang, boleh lihat ngerokok, ikunin ngerokok. Nah, akhirnya mereka diperintah Allah surga, enggak mau, ya Allah kami enggak tega masuk surga. Teman-teman kami bersolat sama kami, ngaji sama kami, puasa sama kami, masih di neraka ya Allah. Padahal mereka dulu bersama kami ibadah ya Allah, kami enggak tega masuk surga tanpa mereka. Tolong ya Allah, ampuni dia ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Akhirnya Allah berikan hak untuk mensyafaati. Cari orang yang kamu kenal, tarik mereka ke surga. Inilah syafaat orang-orang beriman. Setiane wong iman sampai akhirat. Ini pentingnya wong kang soleh kumpulono. Jadi jangan dikira kumpul-kumpul ini ngentak waktu. Inilah membuat kita punya harapan besar nanti saling tolong menolong sampai di akhir. Sampai ke jannah orang beriman, masya Allah, baru masuk surga langsung tahu tempatnya masing-masing. Ibu sekalian nanti kalau pulang kira-kira ada nggak yang bingung rumahnya mana? Nggak ada kan? Tetapi Nabi beritahukan kalian nanti ketika masuk surga pertama kali lebih tahu rumahnya yang baru melebihi taunya rumahnya di dunia. Langsung. So, tergantung amal kita masing-masing. Ada yang di surga yang sangat tinggi bersama Nabi, ada yang rodok tengah-tengah, ada yang paling bawah gitu ya. Nek suami istri gimana Ustaz? Suaminya tinggi, istrinya rendah, terus baliknya dia tinggi, suaminya rendah. Nah, biasanya kan saling mensyafaati. Ya Allah, itu istri saya kok di bawah banget, tolong ya Allah angkat bersama saya. Atau sebaliknya. Jadi insya Allah saling menolong juga. Itulah bahagianya. Sehingga orang-orang kalau sudah masuk jannah, kok sehari, semenit itu lah masuk surga, dia sudah melupakan seluruh penderitaan di dunia. Dia dulu rekoso, sakit-sakit, mendapat musibah, ekonomi sangat minim misalnya, masuk surga semenit saja, sacalupan, dia lupakan seluruh penderitaan di dunia. Jenengan bayangke, di dunia ini kita sudah dapat kenikmatan udara, masya Allah dari Allah luar biasa. Itu baru satu rahmat Allah yang Allah siapkan alul jannah 99 rahmatnya. Jadi memang kenikmatan hidupnya di surga nanti. Di sini nih Nabi Adam turun ke dunia itu ceritanya nangis 40 tahun. Nangis. Napa? Ning dunya leren nanem padi, leren
nyuci leren, masak leren, dagang nek duit ya ta. Di surga tinggal kipas-kipas, makan, minum, senang-senang sama istrinya, jalan-jalan, penak ya. Sehingga kenikmatan yang abadinya di jannah itu. Disinilah pentingnya kita orang beriman bersabar ya, bersabar di dunia ini, karena memang yang kita tuju bukan dunia ini. Dunia ini kita jadikan batu loncatan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Terus kita ingat betul. Jemaah sekalian, sebaliknya kalau sampai kita a'udzubillah sampai ada di antara umat manusia yang milih kekafiran dan kefasikan, baru mau mati sudah rekoso ya. Allah, Nabi ceritakan kalau hamba itu fasik kafir, yang datang siapa? Malaikatun sawadul wujuh, malaikat yang wajah hitam pekat, sepanjang mata memandang hitam semua malaikatnya, sangar-sangar. Kemudian malaikat mau datang marah, ya ayat wan nafsal khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji bi ghadabi min Allah sukhat, keluar kamu dengan dimurkai Allah dan kemarahannya. Ditarik kenceng seperti narik apa duri-duri yang tajam, dimasukkan ke daging, jeret, terus dikasih air, ditarik pelan-pelan. Terus sakitnya nyawa yang cabut dari orang-orang kafir, orang fasik. Ya pengen nggak mau mati, tapi dimatikan oleh Allah, tarik oleh malaikat maut. Dia teriak, Rabbirji'un, cuma kita nggak dengar. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Rabbirji'un la'alli ya'malu sholihan fima tarak, agar aku bisa beramal sesuai yang saya tinggalkan ya Allah. Itu dalam surat Al-Mu'minun 60. Teriak seperti itu. Kala, siapanya Pak? Tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Itu cuma ucapan-ucapan yang kau ucapkan. Ditarik mati, baru keluar dari tubuhnya, baunya busuk sekali. Taruh di karung, dari karung neraka, dibawa ke langit pertama, malaikatnya tanya, nyawanya siap, baunya busuk. Ini fulan bin fulan, jangan lewat sini. Lewat ke jalur langit pertama yang lain, sama. Semua malaikat penjaga langit pertama melarang lewat jalurnya. Akhirnya dilemparkan malaikat ke bumi, dan kemudian Allah firmankan, tempatkan kitabnya di sijil bumi yang paling bawah, kembalikan ke alam, di alam barzah, satukan jasadnya, ditanya siapa kamu? Tidak tahu. Siapa? Tidak tahu. Tidak bisa jawab. Malaikat marah, dipukul pelipisnya, tuang sini. Kemudian dia teriak sekeras-kerasnya, hatta isma'a khalaik ila tsaqalain, sampai seluruh makhluk mendengar jeritan orang ini kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Sikat malaikat. Setelah itu dipepet, disempitkan kuburannya sampai patah tulang-tulang rusuknya. Kemudian didatangkan makhluk yang sangat busuk baunya, sangat buruk mukanya, dan ditanya, kamu siapa kok menakutkan sekali, buruk baumu busuk sekali? Akulah amanjamu di dunia. Kemudian orang itu, makhluk yang awal itu, Allah jadikan kayak makhluk buta gitu, tapi bawa gada buat nyiksa dia, mukul tua sekali. Pukul itu menurut hadis Nabi, kalau buat mukul gunung itu hancur gunung, tua pukul hancur, bangun lagi pukul lagi, terus begitu. Dan setiap pagi dan sore dia ditunjukkan siksaan neraka yang jauh lebih dahsyat dibanding siksaan alam barzakh. Dia stres, di alam kubur disiksa, kesakitan, tiap pagi sore melihat neraka yang lebih ngeri lagi. Dia berdoa, Allahumma ajilil qiyamah, ya Allah jangan segerakan kiamat ya Allah, takut sekali nanti dia menghadapi siksa neraka. Ini kayak apa stresnya orang yang di alam kubur seperti itu. Disinilah ibu-ibu sekalian betapa pentingnya amal soleh. Kalau nanti kita kurang-kurang dikit, kita punya anak soleh-solehah, mereka yang doanya mendinginkan kita. Kalau kurang-kurang, semoga kita sudah punya modal cukup banyak. Kalau anak mendoakan, semakin mengangkat derajatnya. Karena nanti kalau orangnya sudah soleh, ada orang tua kaget, ya Allah,
Kok makom saya tinggi sekali di surga? Padahal saya dulu amal saya biasa, kenapa ini? Jawabannya apa? Istighfari waladikalaka. Itu kamu dapat makom yang tinggi itu karena istighfarnya anakmu dulu di dunia yang soleh. Ini pentingnya kita berusaha untuk mensolehkan anak-anak kita di situ. Jangan sampai sekedar mengejar anak-anak kita mapan di dunia, tapi yang paling penting apa? Soleh, soleha. Yang paling utama. Jemaah sekalian, itu kondisi orang-orang kafir, orang fasik yang kalau meninggal setelah di alam barzah seperti ini. Masuk hari kebangkitan sudah wajah hitam pekat, ada yang kebalik kepalanya di bawah, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimasukkan ke neraka jahanam yang kita tahu panas apinya 70 kali lipat panas dunia. Maka dia akan teriak-teriak, dia tidak kuat, merasa kayak baru semenit celupaan ke neraka dia sudah melupakan seluruh kenikmatan yang dia dapati di dunia. Ditawari Allah, kalau mau nggak ganti dirimu dengan emas sebesar bumi, mau ya Allah, tapi Allah nggak terima itu semuanya. Ya wadul mujrimu la yaftadi min adzabi yawma idzin bi banih wa sahibati wa akhihi wa fasilati allati summa tuwi. Orang-orang pendosa itu ingin sekiranya bisa menebus dirinya di neraka dengan bani, apa bani? Anak-anaknya. Wa sahibati wa akhihi, kalau perlu istrinya, saudaranya, wa fasilati allati tuwi, dan geng-gengnya yang dia sering berkumpul dengannya. Wa man fil ardi jami'an tsumma junji, bahkan semua di dunia menjadi penebus tidak apa-apa, yang penting dia selamat. Menyesal, menangis sampai kalau air matanya dikumpulkan bisa untuk berenang sebuah kapal, bisa untuk berlayar sebuah kapal, karena ahli neraka itu tubuhnya lebarnya Solo Jakarta, mungkin matanya saumum Boyolali, sehingga air matanya kayak apa itu telantar itu yang ngalir terus lagi seperti itu. Habis air matanya, keluar air mata darah, tapi Allah nggak akan pedulikan orang ini karena dulu dikasih kesempatan tidak digunakan. Maka ini jemaah sekalian, marilah kita bersyukur kita punya iman, kita rawat iman kita rawat iman dan amal soleh kita. Inilah modal utama kita. Keberuntungan itu bukan banyaknya kekayaan, tapi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terhindar dari neraka, masuk surga, sungguh dia telah beruntung. Dan itu yang jadi tempuh dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang bisa menempuh surga itu modalnya apa? Amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Maka jangan sampai dunia yang fana ini melalaikan kita dari akhirat. Jadikan dunia yang fana ini batu loncatan. Amal-amal soleh kita ini bukan kebutuhan siapa-siapa, kebutuhan kita. Kita sodako, kita ngaji, kita ibadah, kita berbuat apapun bukan kebutuhan siapa-siapa, kebutuhan kita. Biar Allah merahmati kita, biar Allah menyayangi kita, biar Allah masukkan kita ke Jannatul Naim. Baik, itu mungkin beberapa hal tentang fadilah iman, ya, urgensi iman, sehingga dengan mengetahui dan mengulang kembali, harapan kita semakin bersemangat untuk menjaga iman kita, untuk menguatkan iman kita, untuk melakukan hal-hal yang bisa semakin mengokohkan iman, yang diantaranya dengan kajian-kajian seperti ini, kajian keimanan, dengan memperbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akrab dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama orang-orang soleh solehah adalah wasilah-wasilah agar
iman kita terjaga kuat dan istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita iman yang sabit, yang kokoh, dan jangan lupa banyak juga minta pada Allah dengan doa-doa yang telah Nabi ajarkan. Misalnya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, apa tadi? Cintakan kepada kami keimanan, hiaskan iman dalam jiwa kami, bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan jadikan kami termasuk yang mendapat petunjuk. Banyak baca doa ini agar Allah tathbitkan, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah iman kokoh, hidup kita akan nyaman dunia sampai akhir. Saya pikir itu sampai jam 2 ada waktu ya, karena asalnya sekarang majunya cukup banyak, 2:30 sudah asar. Mungkin sedikit waktu kalau dia mau tanya jawab dulu supaya ada waktu berdialog. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya kepada Ibu Ustaz atas waktu dan ilmunya, dan tadi sudah